Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Kalista Dewi, NPM 190116218, Prodi Akuntansi. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh rasio profitabilitas dan rasio leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Saya mengambil judul ini karena terdapat fenomena pada setiap variabelnya. Fenomena penghindaran pajak. Menurut Robert Papakan tahun 2019 menjelaskan bahwa kontribusi industri manufaktur terhadap penerimaan pajak yang turun hingga 16,2% pada tahun 2019. Fenomena rasio profitabilitas. Harjanto 2019 menjelaskan bahwa ROA pada Mandiri Tunas Finance menurun menjadi 3,04%. Rasio ini turun dibandingkan periode sama di tahun 2018 yaitu 3,51%. Ada pula fenomena rasio leverage. Fitch Rating 2019 mengemukakan bahwa tingkat utang BUMN yang terus menaik di tengah lemahnya penandatanganan kontrak baru dan lambatnya proses konstruksi dinilai membahayakan daya utang perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan untuk mengetahui pengaruh rasio referensi terhadap penghindaran pajak. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan demi menghitung kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan perusahaan. Pengukuran yang digunakan yaitu return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aktiva. Rasio leverage adalah rasio untuk menghitung aset yang dibiayai oleh hutang yang digunakan oleh perusahaan. Pengukuran yang digunakan yaitu debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi total modal. Penghindaran pajak adalah usaha dengan memanfaatkan peluang-peluang perpajakan dalam mengurangi pajak perusahaan. Pengukuran yang dipakai yaitu CETR dengan rumus pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Adapun hasil dan pembahasan di sini sudah melewati uji-uji sesuai dengan syarat. Yang pertama, analisis regresi berganda. Persamaannya yaitu Y sama dengan minus 1,465 minus 0,543x1 plus 0,216x2 plus error. Dapat diimplementasikan sebagai berikut. Nilai konstan sebesar minus 1,465 artinya apabila rasio profitabilitas dan rasio leverage bernilai 0, maka penghindaran pajak bernilai sebesar konstan yaitu minus 1,465 satuan. Yang kedua, setiap kenaikan rasio profitabilitas sedangkan variabel lain konstan, maka penghindaran pajak menurun sebesar 0,543 satuan. Dan yang ketiga, setiap kenaikan rasio leverage sedangkan variabel lain konstan, maka penghindaran pajak meningkat sebesar 0,216 satuan. Lalu ada pengujian hipotesis. Yang pertama, uji F. Dapat dilihat nilai S sebesar 6,3 dengan signifikan 0,006. Dapat diartikan bahwa rasio profitabilitas dan rasio leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu, yang kedua ada uji T. Dapat dilihat nilai rasio profitabilitas sebesar minus 3,536 dengan signifikan 0,001. Dapat diartikan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu yang kedua, nilai rasio leverage yaitu 1,212 dengan signifikan 0,236. Dapat diartikan bahwa rasio leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu yang ketiga ada koefisien determinasi. Besarnya pengaruh rasio profitabilitas dan rasio leverage terhadap penghindaran pajak yaitu sebesar 31,8%. Dari pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan HA diterima dan H0 ditolak. Besarnya pengaruh rasio profitabilitas terhadap penghindaran pajak sebesar 30,79%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ruli Gartika dan Indra Wijaya pada tahun 2018, serta Agias Maulidia Susanti pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari pengujian di atas pula dapat disimpulkan bahwa rasio preference tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan H0 diterima dan HA ditolak. Rasio leverage bukan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
Terdapat beberapa faktor lain seperti kepemilikan saham dan ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi penghinaan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dedi, Rita, dan Karis pada tahun 2016 serta Tommy Kurniasih dan Maria pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa rasio leverage tidak berpengaruh terhadap penghinaan pajak. Kesimpulannya yaitu rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghinaan pajak dan rasio leverage tidak berpengaruh terhadap penghinaan pajak. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu bagi perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia diharapkan melakukan penghinaan pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Lalu bagi peneliti sebelumnya diharapkan dapat memperluas dengan menambah jumlah sampel dan menambah variabel seperti ukuran perusahaan dan kepemilikan saham, serta menambah pengukuran tidak terbatas hanya pada ROA dan DER. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.